Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Oke kelas, untuk kali ini kita akan membahas soal komputer dan jaringan dasar sebanyak 30 soal multiple choice atau pilihan ganda ya. Baik, kita langsung saja ke soal pertama. Berikut merupakan kepanjangan dari K3LH adalah A. Kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup. B. Keamanan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. C. Kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. D. Keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. E. Keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup. Baik, untuk nomor pertama ini ya, yang ditanyakan adalah kepanjangan dari K3LH ya. K3LH itu yang pertamanya adalah kesehatan ya. Ini yang sesuai dari pilihan yang ada adalah yang ini nih, C ya. Kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Nomor 2, di bawah ini yang tidak termasuk tujuan K3LH adalah A. Menjamin tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. B. Mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak yang bekerja. C. Memberi pertolongan dini bagi pekerja bila terjadi kecelakaan. D. Mencegah kecelakaan di jalan raya. E. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan pada saat bekerja. 3LH ini kan untuk di dunia kerja ya. Maka dipastikan A, pilihan A itu betul ya. Tenaga kerja meningkatkan produktivitas pasti, mencegah dan mengurangi kerugian dipastikan seperti itu. Kemudian memberi pertolongan dini betul juga. Nah, ini yang tidak sesuai adalah mencegah kecelakaan di jalan raya ya. Selanjutnya nomor 3, jarak pandang yang sesuai antara mata dengan komputer adalah A. 30 cm, B. 70 cm, C. 5 cm, D. 100 cm, E. 90 cm. Baik, untuk jarak pandang ini antara mata dengan komputer untuk baiknya itu antara 45 sampai 70 cm. Di sini yang ada B ya, 70 cm di sini. Seperti itu. Baik, kemudian nomor 4, komponen untuk perakitan komputer yang berfungsi sebagai otak komputer disebut A. Prosesor, B. Motherboard, C. RAM, D. hard disk, E. Power supply. Yang ditanyakan adalah otak komputer ya. Otak komputer itu sama dengan prosesor. Selanjutnya nomor 5, tempat menyimpan data dan file termasuk data-data yang dibutuhkan oleh sistem operasi dalam komputer disebut A. RAM, B. flash disk, C. hard disk, D. disket, E. VGA card. Baik, untuk nomor 5 ini yang ditanyakan adalah ya, tempat menyimpan data ya dalam komputer. Dalam itu berarti di yang ada di dalam CPU ya, gitu. Baik, jadi dipastikan yaitu pilihannya adalah hard disk ya. Kalau flash disk kan di luar, disket juga di luar ya, VGA card bukan, RAM juga bukan ya. Baik, kita lanjutkan nomor 6, restart atau reboot komputer saat komputer melakukan booting, tekan dan tahan tombol del atau delete ya. Hal ini akan membawa ke menu setup BIOS. Selanjutnya dipilih advanced BIOS. Jika DVD-ROM sebagai first booting system adalah langkah untuk A. booting melalui hard disk, B. booting melalui removable, C. booting melalui flash disk, D. booting melalui CD DVD, E. booting melalui disket. Untuk nomor 6 ini cara melakukan instalasi ya. Instalasi itu kan bisa dilakukan banyak cara ya, bisa melalui hard disk, bisa melalui flash disk, atau bisa melalui CD atau DVD. Nah, baik yang ditanyakan di nomor 6 itu yaitu di sini ditanyakan yaitu BIOS-nya dijadikan DVD ROM ya. Jadi yang dibaca itu adalah dari DVD, maka dipastikan untuk first bootingnya itu melalui CD atau DVD ya. Jadi jawabannya adalah D ya.
Baik, kemudian nomor 7, mereset komputer dan menekan tombol Del ya, secara terus-menerus saat booting adalah langkah untuk A. memasuki BIOS, B. memasuki BIOS, C. mematikan komputer, D. memasuki menu, E. memasuki My Computer ya. Ini untuk melakukan delete ya. Jadi setelah di reset terus tombol delete-nya ditekan terus-menerus. Itu biasanya kita mau masuk ke BIOS ya, seperti itu. Baik, jawabannya adalah B ya. Selanjutnya nomor 8 di bawah ini adalah yang dapat disetting dalam sistem BIOS, kecuali ya, yang ditanyakan yaitu kecuali. Jadi yang bukan ya. Setting waktu bisa, setting boot sequence ya benar, setting screen saver. Nah, ini nih. Saver kan tidak bisa di BIOS ya. Ini biasanya di Windows-nya sendiri ya. Baik, kita kunci jawaban untuk nomor 8 adalah C. Selanjutnya nomor 9, ketika setup selesai dijalankan, berarti proses instalasi sistem operasi telah selesai dan sudah bisa dioperasikan. Namun terkadang tampilannya masih kasar dan sound card belum berfungsi. Ketika sound card PGA card printer, network printer card penggunaannya belum bisa optimal, maka perlu menginstal A. aplikasi, B. program, C. antivirus, D. driver, E. Norton utility ya di sini. Baik, untuk nomor 9 ini ya, jadi setelah selesai semuanya terinstall ya, kemudian mau mengoperasikan tapi tampilannya masih kasar ya, dan soundcard belum berfungsi. Nah, ini yang dilakukan adalah kita harus menginstal driver ya. Nah, driver soundcardnya misalkan, atau driver untuk di sini printer juga. Baik, kita kunci nomor 9, jawabannya adalah D, driver. Nomor 10, selama proses instalasi sistem operasi berlangsung, akan muncul beberapa jendela untuk konfigurasi pada bagian regional and language options. Kita akan memilih A. serial number, B. waktu, C. password, D. jaringan, E. negara dan bahasa. Nah, di sini saat proses instalasi itu akan muncul jendela ya, ditanyakan yaitu regional dan language ya. Regional itu daerah, language itu berarti bahasa. Nah, berarti ini di jawabannya adalah E ya, negara dan bahasa. Baik, selanjutnya nomor 11. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghidupkan komputer apabila menggunakan sistem operasi Microsoft Windows adalah sebagai berikut. Kecuali ya, A. pastikan semua kabel power di komputer sudah terhubung dengan jaringan listrik. B. hidupkan CPU dengan menekan tombol on di casing. C. hidupkan CPU dengan menekan tombol restart di casing. D. hidupkan monitor dengan menekan tombol on di monitor. E. tunggu sampai prosedur booting selesai. Baik, nomor 11 di sini yang ditanyakan ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghidupkan komputer ya. Jadi saat menghidupkan komputer di mana komputer tersebut menggunakan sistem operasinya yaitu Microsoft Windows ya. Untuk pilihan A betul ya, kabel power sudah terhubung. Kemudian hidupkan CPU dengan menekan tombol on di casing betul. Kemudian untuk C, hidupkan CPU dengan menekan tombol restart. Nah, ini kurang tepat nih ya. Untuk menghidupkan itu harusnya yang B ya, menekan tombol on. Kalau restart kan untuk posisinya misalkan ngehang gitu ya, baru ditekan tombol restart. Baik, kita kunci untuk nomor 11 adalah C. Nomor 12. Perangkat keras pada PC diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Berikut yang merupakan perangkat keras eksternal, kecuali, baik ini kecuali ya. Yang ditanyakan perangkat keras eksternal, tapi yang kecualinya berarti internal, seperti itu ya. A. mouse, B. monitor, C. PGA card, D. speaker, E. printer ya. Baik, untuk eksternal itu mouse eksternal, monitor eksternal. Nah, ini nih yang PGA card ya, yang internal, speaker ya. Baik, untuk jawaban nomor 12 adalah C ya, PGA card. PGA card itu kan adanya di internal di dalam ya. Selanjutnya nomor 13, digunakan untuk mengantisipasi kerusakan yang timbul oleh kejutan listrik atau terputusnya listrik secara tiba-tiba adalah A. power supply, B. stall volt atau UPS, C. baterai, D. transistor, CPU. Untuk nomor 13 itu ya, alat apa yang digunakan di sini ya untuk listrik. Nah, untuk listrik power supply itu kan untuk penghantar di CPU, sedangkan di sini
ada kejutan ya di sini, kejutan listrik. Nah, itu biasanya digunakan untuk lebih baiknya stall volt atau UPS. Nah, baik, kita kunci untuk jawaban nomor 13 adalah B ya. Nomor 14, jenis jaringan yang memiliki jangkauan paling sempit adalah A. MAN, B. Peer-to-peer, C. Client server, D. LAN, E. Internet. Jenis jaringan yang memiliki jangkauan paling sempit ya, urutan pertamanya itu LAN. Jadi LAN jawaban untuk nomor 14 ya. Kita kunci jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 15, teknologi jaringan tanpa kabel disebut A. Topologi, B. Wireless, C. Protokol, D. NIC ya, NIC, kemudian E. Token ring. Untuk nomor 15 yang ditanyakan adalah teknologi jaringan tanpa kabel. Kalau bahasa Inggrisnya berarti wireless ya, wireless. Baik, kita kunci jawaban nomor 15 adalah wireless. Selanjutnya nomor 16, jarak jangkauan maksimal pada jenis jaringan MAN ya. Di sana MAN, A 100 meter, B 1 km, C 10 km, D 100 km, E 1000 km. Baik, untuk A dan B ini biasanya untuk LAN ya. LAN, untuk LAN. Kalau yang MAN itu yang C ya, 10 km. Ini MAN. Kalau yang ini itu biasa untuk WAN ya. Baik. Baik, kita kunci untuk jawaban nomor 16 adalah C ya, 10 km. Kombinasi pengkabelan strike ya, ini strike ya, pada jaringan komputer yang sesuai dengan standar internasional adalah A. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. B. Putih orange, putih hijau hijau, putih biru biru, putih coklat. C. Putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. D. Putih orange, putih hijau hijau, putih biru biru, putih coklat coklat. E. Orange, hijau, putih biru biru, putih coklat coklat. Baik, untuk strike itu jawabannya adalah yang ini ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Selanjutnya nomor 18, suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP address disebut A. DHCP, B. Gateway, C. Protokol, D. DNS, E. IP config. Baik, untuk nomor 18 ini adalah ditranslasikan ya menjadi IP address ya dari suatu host atau nama suatu host, itu disebut DNS ya di sini. Domain name system. Baik, kita kunci jawaban nomor 18 adalah D. 19. Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer, kita gunakan perintah A. IP config, B. tracer, C. ping, D. tracer route, E. NS lookup. Baik, untuk melihat konfigurasi IP, kita biasa menggunakan IP config. Selanjutnya nomor 20, berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri jaringan komputer adalah A. Berbagi pakai perangkat keras hardware, B. Berbagi pakai perangkat lunak software, C. Berbagi seluruh komunikasi internet, D. Berbagi user brainware, ya, E. Berbagi data dengan mudah. Ya. Baik, untuk nomor 20 ini yang ditanyakan ciri-ciri jaringan komputer ya. Dipastikan di sini yang ini betul ya, hardware perangkat keras, software betul, komunikasi internet juga bisa berbagi ya. Mudah, itu pasti sangat mudah. Jadi yang 20 ini yang bukan ya, yang bukan adalah yang D, berbagi user atau brainware ya. Selanjutnya nomor 21, tujuan dibentuknya workgroup adalah A. Mempermudah pengalamatan IP, B. Mempermudah transfer data, C. Mempermudah sharing data, D. Mempermudah koneksi internet, E. Mempermudah pengelolaan jaringan. Untuk nomor 21, tujuan dibentuknya workgroup itu adalah dipastikan workgroup itu biar kita atau supaya kita bisa mempermudah sharing data. Jadi jawabannya adalah C ya. 22, dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet ya, internet connection sharing, komputer yang terhubung dengan internet akan berfungsi sebagai A. client, B. DAM, C. router, D. switch, E. server atau gateway. Baik, apabila bagi pakai koneksi internet atau internet connection sharing ya, komputer itu yang terhubung dengan internet akan berfungsi sebagai client ya, seperti itu.
Baik, kita kunci jawaban nomor 22 adalah A. Kemudian perangkat untuk meneruskan internet ke klien yang terhubung dengan server adalah A. Proxy, B. Switch, C. Router, D. Gateway, E. Gatekeeper ya. Baik, meneruskan internet dari klien dan dengan server adalah pastikan adalah switch ya. Selanjutnya nomor 24. Sumber daya berbagi pakai hardware yang digunakan untuk mencetak dokumen. A. Monitor, B. Keyboard, C. CPU, D. Printer, E. Router. Ya, baik, untuk nomor 24 ini mencetak dokumen dipastikan yang digunakan adalah printer ya. Nomor 25. Berikut ini yang tidak termasuk peralatan untuk membangun sebuah jaringan internet adalah A. Repeater, B. Bridge, C. Router, D. Gateway, E. Gatekeeper ya. Baik, yang ditanyakan nomor 25 adalah peralatan untuk membangun ya sebuah jaringan internet ya. Tapi di sini yang ditanyakannya yang tidak termasuknya, jadi yang bukannya. Nah, jawabannya adalah gatekeeper ya. D apa E ya. Kemudian nomor 26, nama jasa penyedia layanan koneksi internet disebut A. Internet, B. ISP, C. Dial-up, D. Dedicated Connection, E. Router. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk penyedia layanan itu namanya adalah ISP ya, Internet Service Provider ya, jadi penyedia layanan internet. Nomor 27, berikut yang bukan merupakan tipe koneksi ke internet dengan tanpa kabel ya atau wireless adalah A. GPRS, B. 3G ya, C. 4G, D. Hotspot, E. Dial-up. Baik, nomor 27 ini ya tipe koneksi ke internet tanpa kabel atau wireless ya. GPRS itu tanpa kabel, 3G tanpa kabel, 4G tanpa kabel, D. Hotspot. Tapi pertanyaannya yang bukan. Baik, jadi yang terakhir adalah dial-up. Jadi jawabannya yang nomor 27 adalah E ya, dial-up. Makanya dial-up itu menggunakan kabel telepon ya. Selanjutnya nomor 28, perangkat yang digunakan untuk berhubungan antara komputer satu dengan lainnya menggunakan jaringan LAN. A. Komputer, B. NIC ya, Ethernet card, C. hub dan switch, D. bridge, E. router. Baik, untuk nomor 28, perangkat yang digunakan hubungan antara komputer itu kita menggunakan LAN card atau nama lainnya adalah NIC ya. Seperti itu. Baik, kemudian nomor 29, perawatan pada server untuk menyelamatkan data-data dari kerusakan sistem atau yang lainnya dapat dilakukan dengan cara A. defragment ya, B. scan virus, C. backup data, D. cleaning file, E. upgrade data. Untuk menyelamatkan data-data ini ya biasanya kita gunakan atau melakukan adalah backup. Jadi diperbanyak ya, misalkan disimpan di flash disk, di hard disk atau di drive gitu ya. Begitu. Jadi untuk jawaban nomor 29 adalah backup data. Kemudian nomor 30. Untuk memeriksa hasil pemasangan konektor RJ45 pada kabel UTP kita gunakan A. tang crimping, B. multitester, C. LAN tester, D. PoE, E. konektor. Untuk nomor 30 di sini untuk memeriksa hasil ya, hasil dari kabel UTP ya. Kita sudah buat, kemudian kita cek. Nah, itu kita cek biasanya menggunakan LAN tester atau biasa juga disebut kabel tester ya, cable tester. Oke, baik, itu nomor terakhir ya, 30 soal dari pembahasan soal komputer dan jaringan dasar ya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.